Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membawakan materi tentang lepra. Sebelumnya, apa sih itu lepra? Mari kita simak bersama. Definisi penyakit lepra atau kusta. Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium leprae. Kusta menyerang berbagai bagian tubuh di antaranya saraf dan kulit. Kusta dapat sangat progresif menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak, dan mata jika tidak ditangani. Tidak seperti mitos yang beredar di masyarakat, kusta tidak menyebabkan pelepasan pada anggota tubuh yang begitu mudah seperti pada SARS, yang digambarkan dan sering disamakan dengan kusta. Epidemiologi penyakit kusta. Sampai saat ini, epidemiologi penyakit kusta belum sepenuhnya diketahui secara pasti. Penyakit kusta tersebar di seluruh dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis, dan dapat menyerang semua umur. Frekuensi tertinggi pada kelompok umur antara 30-50 tahun, dan lebih sering mengenai laki-laki daripada wanita. Menurut WHO, tahun 2002, di antara 122 negara yang endemik pada tahun 1985, dijumpai 107 negara telah mencapai target eliminasi kusta di bawah 1/10.000 penduduk pada tahun 2000. Pada tahun 2006, WHO mencatat masih ada 15 negara yang melaporkan 1.000 atau lebih penderita baru selama tahun 2006. 15 negara ini mempunyai kontribusi 94% dari seluruh penderita baru di dunia. Indonesia menempati urutan prevalensi ketiga setelah India dan Brazil. Di Indonesia, penderita kusta terdapat hampir pada seluruh provinsi dengan pola penyebaran yang tidak merata. Meskipun pada pertengahan tahun 2000, Indonesia secara nasional sudah mencapai eliminasi kusta, namun pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 terjadi peningkatan penderita kusta baru. Pada tahun 2006, jumlah penderita kusta baru di Indonesia sebanyak 17.921 orang. Provinsi terbanyak melaporkan penderita kusta baru adalah Maluku, Papua, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan, dengan prevalensi lebih besar dari 20/100.000 penduduk. Pada tahun 2010, tercatat 17.012 kasus baru kusta di Indonesia dengan angka prevalensi 7,22/100.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2011, tercatat 19.371 kasus baru kusta di Indonesia dengan angka prevalensi 8,3/100.000 penduduk. Keterangan gambar struktural karakteristik Mycobacterium leprae teridentifikasi menurut nomor sebagai berikut. 1. Kapsul penolik glikolipid atau PGLI. 2. Petioserol moiety dari Mycobacterium leprae, petioserol dimisoserat atau PDIM. 3. Bentuk mikolik asid dinding sel berbeda antara Mycobacterium leprae dengan mikrobakteria lain. 4.
L-alanin digantikan oleh glisin pada peptidoglikan Mycobacterium leprae 567. Protein spesifik telah diidentifikasi dalam dinding sel, membran, dan sitoplasma Mycobacterium leprae. 8. Molekul 16S rRNA Mycobacterium leprae mengandung potongan spesies spesifik. 9. Genom Mycobacterium leprae mengandung J plus C rendah. Jenis-jenis lepra. 1. Kusta tuberkuloid. Kusta jenis ini tergolong ringan dan bentuknya tidak begitu parah. Kusta tuberkuloid tidak begitu menular dibandingkan jenis kusta lainnya. Biasanya, kusta jenis ini ditandai dengan bercak datar di kulit dan area yang terinfeksi mati rasa akibat kerusakan saraf di bawahnya. 2. Kusta lepromatosa. Kusta lepromatosa dikenal sebagai multibacillary leprae. Gejalanya berupa benjolan kulit yang luas dan ruam simetris di area wajah, telinga, pergelangan tangan, siku, lutut, dan bokong. Area kulit yang terinfeksi biasanya mati rasa dan otot melemah. Hidung, ginjal, dan organ reproduksi laki-laki mungkin bisa terpengaruh. 3. Kusta borderline. Pengidap kusta borderline memiliki gejala gabungan dari kusta tuberkuloid dan lepromatosa. Apabila kusta terdeteksi lebih awal, gejalanya bisa diatasi segera. Banyak kasus kusta borderline yang bisa dicegah karena telah melakukan pengobatan lebih dini. Beberapa pengidap kusta dengan tipe tuberkuloid bahkan dapat sembuh tanpa perlu melakukan pengobatan. Penyebab lepra. Penyebab kusta disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae belum dapat dikultur pada laboratorium. Kuman ini menular kepada manusia melalui kontak langsung dengan penderita. Adanya kontak lama dan berulang-ulang, dan melalui pernapasan. Bakteri kusta mengalami proses perkembangbiakan dalam waktu 2-3 minggu. Pertahanan bakteri ini dalam tubuh manusia mampu bertahan 9 hari. Di luar tubuh manusia, kemudian kuman membelah diri dalam jangka 14-21 hari dengan masa inkubasi rata-rata 2 hingga 5 tahun, bahkan dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Tanda-tanda seseorang menderita penyakit kusta antara lain, yang pertama, kulit mengalami bercak putih seperti panu. Pada awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan semakin lebar dan banyak. Yang kedua, adanya bintil-bintil kemerahan yang tersebar di area kulit. Yang ketiga, adanya bagian tubuh yang tidak berkeringat. Yang keempat, rasa kesemutan pada anggota badan dan bagian raut muka. Gejala-gejala yang umum pada kusta atau lepra yaitu yang pertama, adanya reaksi panas dari derajat yang rendah sampai dengan menggigil. Yang kedua, adanya mual, kadang-kadang disertai dengan muntah. Yang ketiga, adanya sakit kepala. Dan yang keempat, kadang-kadang disertai dengan iritasi. Gejala kusta memang tidak selalu tampak, justru sebaiknya waspada jika ada anggota keluarga yang menderita luka tak kunjung sembuh dalam jangka waktu yang lama dan juga bila luka ditekan tidak terasa sakit. Pengobatan kusta dibedakan menjadi dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi.
Tujuan untuk melakukan pengobatan farmakologi adalah untuk menghilangkan infeksi, mencegah komplikasi, mencegah penularan, dan membasmi penyakit. Pengobatan kusta di Indonesia sesuai dengan regimen pengobatan yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu dengan menggunakan MDT atau multidrug therapy. MDT adalah kombinasi 2 atau lebih obat anti kusta. Program MDT dengan kombinasi rifampicin, klopamisin, dan DDS. Sedangkan pengobatan non-farmakologi juga sangat penting bagi penderita kusta. Langkah pertama yaitu selalu menjaga kebersihan diri, terlebih untuk anggota tubuh yang terkena penyakit kusta. Yang kedua yaitu mengistirahatkan anggota tubuh yang terlihat kemerahan atau melepuh, seperti tidak berjalan kaki dalam jangka waktu yang lama.